Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat sampai saat ini, dan Engkau masih memelihara kami, dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu untuk menghadapi tantangan hidup yang hari yang akan datang, supaya kami kuat dan juga menang menghadapi segala pencobaan yang sedang terjadi. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi, dan dia memiliki 2 tanduk serupa dengan seekor anak domba, tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama, dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Dan dia melakukan tanda-tanda yang luar biasa, sehingga dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan orang-orang. Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu, dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon binatang buas yang mempunyai luka pedang tetap dia hidup. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara, dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, yang juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu, siapa yang memiliki pengertian biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berbagai macam yang terlebih masalah virus, dan akibat virus itu hampir seluruh ekonomi dunia goncang, pendidikan, usaha, berbagai macam hal terjadi juga di dunia ini. Ini adalah salah satu program daripada antikris. Saat ini saya berikan temanya, rohanimu harus kuat untuk menghadapi antikris. Sekali lagi, rohanimu harus kuat untuk menghadapi antikris. Di dalam Wahyu pasal 13 tadi, di ayat yang ke-16 tadi, bahwa semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, harus mau menerima tanda, yaitu tanda antikris itu 666 di tangan kanan atau di dahinya. Kalau orang tidak mau menerima tanda itu, maka dia akan dibunuh. Kalau dia tidak menerima tanda itu, dia juga tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Bisa kita bayangkan, sekarang kita baru diperhadapkan virus, kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan. Kalau nggak melakukan itu dianggap sebagai orang yang melanggar hukum. Besok lusa bukan masker yang kita pakai, tapi tanda antikris di tangan kanan atau di dahi. Apa yang dikerjakan antikris itu? Pertama-tama,
memaksa semua orang untuk menyembah binatang itu, yaitu lambang daripada iblis itu, yaitu 666. Nanti saudara lihat di ayat 12 dan 18. Yang kedua, apalagi yang antikris lakukan, membuat tanda-tanda yang luar biasa, membuat api turun dari langit. Jadi bukan api dari surga ya, api dari langit. Artinya iblis membuat tanda-tanda mujizat palsu. Itu di ayat 13. Seolah-olah itu datang dari Yahweh, padahal buatan daripada iblis. Yang ketiga, menyesatkan orang yang tinggal di bumi. Itu di ayat yang ke-14, memaksa untuk menerima cap 666 itu. Yang keempat, membuat ikon binatang buas itu dan dapat berbicara di ayat 15. Jadi patung, semua aktivitas manusia dikendalikan oleh dari sistem antikris itu nanti, bahwa semua gerak-gerik daripada manusia diatur oleh komputer. Itulah patung tadi. Dan yang keenam, yaitu yang kelima adalah membunuh orang yang tidak mau menerima ikon binatang itu. Itu di ayat 15 juga. Yang keenam, yang tidak menerima cap 666 tidak dapat berjual beli, ayat 16 dan 17. Bisa kita bayangkan, kita mau membeli sesuatu, ditanya, coba tangannya dekatin ke sini, oh ternyata nggak ada, di dahinya nggak ada, maaf Bapak nggak bisa membeli. Kita mau menjual barang, oh ada tandanya nggak Pak? Nggak ada, maaf nggak bisa. Betapa ngeri apa yang dikerjakan oleh antikris itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita menerima cap itu 666, apa yang akan terjadi? Ya, kalau kita menerima cap 666 itu, konsekuensi pertama adalah pasti menerima murka Elohim, disiksa di dalam api dan belerang. Itu dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 11. Sekali lagi, ya, menerima murka Elohim, disiksa dalam api dan belerang, siang dan malam, tidak berhenti kalau menerima cap itu tadi. Yang kedua, akan terjadi borok yang jahat di dalam tubuh manusia yang menerima cap itu. Sekali lagi, akan terjadi borok, dan borok yang jahat, yaitu di dalam Wahyu 16 ayat 1-2. Yang ketiga, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala selama-lamanya. Itu dalam Wahyu pasal 19 ayat 20-21. Saudara perhatikan di sini bahwa tantangan tadi semua dipaksa harus menerima cap itu. Kalau nggak bisa menerima cap itu, akan dibunuh. Kalau nggak menerima cap itu, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Tapi kalau kita menerima cap itu, kita akan kena murka daripada Elohim, disiksa oleh api dan belerang siang dan malam. Akan terjadi borok pada tubuhnya, terus akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka yang kekal. Ada polemik yang sangat dalam. Maka untuk menghadapi itu, bagaimana caranya agar kita tidak menerima cap 666? Yang pertama-tama, engkau tetap berpegang teguh pada perintah-perintah Elohim. Artinya, jangan menyangkal Elohim itu, tetap engkau mempertahankan imanmu apapun yang terjadi. Yang kedua, imanmu harus teguh kepada Yeshua HaMasyiah. Jangan pernah menerima cap itu, dan imanmu harus teguh. Yang ketiga, engkau harus siap mati demi melakukan firman Yahweh.
Nanti saudara lihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Ya, bahwa orang yang berpegang teguh kepada perintah Yahweh, lebih baik dia mati dibunuh daripada menyangkal Yahweh itu. Lebih baik dia mati dibunuh daripada menerima cap 666. Tuhan Yesus katakan, siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, maka dia akan memperoleh kembali. Itu seperti yang dialami oleh Stefanus. Dia siap dibunuh demi mempertahankan imannya. Dan kalau kita dipaksa menerima cap itu, maka lebih baik kita mati dibunuh daripada menerima cap itu. Oleh karena itu perkuat imanmu. Yang menjadi musuh kita besok lusa bukan orang luar, tapi keluarga. Anak bisa menyerahkan orang tua bisa menyerahkan anak. Kalau orang tuanya sungguh-sungguh mengikut Yahweh, anaknya tidak, maka anak berkata kepada petugas antikris, bunuh saja bapakku itu, daripada bikin virus itu, daripada bikin masalah itu. Bayangkan yang menyuruh kita dibunuh adalah anak kandung kita sendiri. Atau sebaliknya, kalau anaknya sungguh-sungguh mengikuti Yesus Mesias, yang menyuruh dibunuh anaknya adalah bapaknya. Kita bisa bayangkan itu peperangan yang luar biasa. Maka sekali lagi, engkau harus berpegang teguh kepada firman Yahweh, imanmu teguh, siap mati demi melakukan firman, dan yang keempat, hidup menurut Roh Kudus. Ya, hidup menurut Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk menghadapi antikris itu. Nah, apa untungnya bagi kita kalau tidak menerima cap 666 itu? Yang pertama, kita akan memuji-muji Elohim ya dengan musik dan nyanyian. Memuji-muji Elohim dengan musik dan nyanyian. Kalau nanti di dalam kerajaan surga, kalau kita tidak menerima cap itu. Yang kedua, kita akan memerintah bersama Hamasiah selama 1000 tahun. Nanti saudara lihat dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Yang ketiga, masuk di dalam Yerusalem baru di dalam Wahyu pasal 6 ayat Wahyu pasal 21 ayat 6 sampai 7, Wahyu pasal 22 ayat 14. Kita bisa lihat di sini buat apa kita senang-senang di dunia selama antikris itu, karena antikris itu hanya berkuasa selama 3,5 tahun. Saudara bisa bayangkan aniaya penderitaan yang sangat ngeri hanya 3,5 tahun. Daripada kita menderita 3,5 tahun, kita siap mati demi melakukan firman. Buat apa kau senang-senang 3,5 tahun kau terima cap itu, tapi nanti di neraka kamu selamanya disiksa, dibakar. Kalau engkau menolak cap itu, maka engkau pasti masuk kerajaan surga dan bertemu dengan Yahweh, memuji-muji nama Yahweh di sana selama-lamanya, kekal selamanya. Oleh karena itu, perkuatlah imanmu. Ke depan keadaan bukan makin baik, tetapi makin ngeri, makin sakit, makin sadis, makin jahat. Tapi kalau engkau mengandalkan kuasa Roh Kudus, berpegang teguh kepada firman Yahweh, engkau pasti menang. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, apapun yang terjadi besok lusa yang dilakukan oleh antikris di dunia ini, berikan kami kekuatan Roh-Mu, supaya kami tidak menyangkal Engkau, supaya kami tidak menerima cap itu, tetapi kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu dan mengikuti Engkau, apapun yang terjadi. Bila perlu kami harus mati,
karena tidak mau menerima cap itu. Kami siap Bapa. Oleh karena itu kuatkan setiap iman anak-anak-Mu melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Roh-Mu mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya kami menang, supaya kami kuat Bapa. Berkati Bapak-Bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, seluruh hamba-hamba-Mu perkuat imannya untuk menghadapi tantangan di hari yang akan datang. Juga bangsa dan negara kami dijagai. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.